Pemirsa, persoalan aturan usia calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres belum juga usai. Setelah memutuskan batas usia minimal capres-cawapres, Mahkamah Konstitusi bakal memutuskan batasan maksimum usia capres-cawapres pada hari ini. Dan sidang itu lantas memunculkan spekulasi mengenai masa depan pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres dalam pemilu 2024. Gugatan batas maksimal usia capres-cawapres dilayangkan salah satunya oleh pemohon bernama Rudy Hartono yang menggugat Undang-Undang Pemilu dan berharap batas usia capres-cawapres berusia 70 tahun maksimal. Menurut warga Malang itu, usia menentukan kemampuan seseorang dalam memimpin. Gugatan juga diajukan pemohon bernama Rio Saputro yang menyebut Indonesia harus dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang tak punya rekam jejak pelanggaran HAM. Di mana seharusnya seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai calon presiden ketika sudah kalah 2 kali dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Di Indonesia sendiri termasuk dalam extraordinary crime di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM adalah pelanggaran HAM berat yang dibatasi pada 2 bentuk, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak pihak berspekulasi jika MK mengabulkan gugatan batas maksimal usia capres-cawapres menjadi 70 tahun, maka akan menutup peluang Prabowo Subianto untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Pasalnya, kini Prabowo berusia 72 tahun. Partai Gerindra mengaku optimis gugatan tersebut tidak akan diterima Mahkamah Konstitusi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, jika dilihat dari aspek hukum, batas usia tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Ya, kalau kami lihat dari aspek hukum, kalau kemudian itu menurut Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tidak disebutkan batas usia. Nah, sehingga kami berkeyakinan batas atas, batas bawah itu kan menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi. Dan kami optimis gugatan tersebut pasti tidak akan diterima karena justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kalau diterima. Sebelumnya, pada pekan lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi nomor 90 yang diajukan mahasiswa UNS Aumas Sakibiru. Dalam putusannya, MK tetap mempertahankan usia minimal 40 tahun, namun ada pengecualian bagi orang yang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada sebagai syarat mengikuti Pilpres. Oleh karena itu, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu, inkasu, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota. Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengungkapkan ada kejanggalan dalam rapat putusan hakim atau RPH terutama dalam komposisi hakim. Sementara itu, 2 hakim konstitusi yang lain memaknai petitum pemohon hanya sebatas pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur. Tidak berhenti sampai di situ, 2 hakim konstitusi dimaksud masih tetap mempertahankan prinsip open legal policy dalam menentukan kriteria gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan tersebut. Sementara itu, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Palguna mengungkapkan kekecewaannya terkait putusan tersebut. Ia berharap Mahkamah Konstitusi dapat konsisten sejak awal dan memberikan kesejajaran untuk memberikan alasan dalam membuat putusan. Nah, pertimbangan hukum yang dibuatnya itu kan harus menjelaskan mengapa dari yang tadinya menolak, ya, putusan sebelum break itu menolak, tiba-tiba berbalik 180 derajat menjadi mengabulkan. Dan itu yang tidak dijelaskan di dalam pertimbangan hukum putusannya. Oleh karena itu,
Ya, bahkan ketika tidak ada dugaan publik mengenai intervensi macam-macam pun itu secara hukum kan menjadi persoalan. Karena tidak dijelaskan di dalam pertimbangan hukumnya mengapa sikap Mahkamah Konstitusi berubah. Nah, ada sedikit penjelasan, tapi menurut saya penjelasannya itu tidak rasional bagi saya. Nah, karena tidak menjelaskan dalam pertimbangan itu apa yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya itu. Namun akankah pada gugatan kali ini MK tidak akan menerima guna memuluskan jalan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.